Jadi itu. Apa kirim ke apa tuh wawancara apa aja nyo? Lewat buka deh Pak. Kalau sempat boleh Pak, mau dari pagi, no? Ah, nah jadi Yudhistira kok orang awak tinggalnya di Tangerang dan ini pengalamannya untuk pendamping apalah balai pelatihan Depnaker itu Pak. Nah, jadi kalau untuk melatih-latih itu biasanya kalau dikumpulkan dari IKIK itu kita cari orang-orang awak dari IKIK itu banyak tuh. Kalau 20 orang mudah sih yang mendapatkan. Tapi ya boleh coba lah kalau lebih bisa gitu. Nah, jadi sistemnya kalau apa dibuatnya ada sistemnya. Nah, kalau misalnya teknik, nah itu kaitannya dengan balai pelatihan kerja, gitu. Nah, jadi nanti oke cek kan kita fokus untuk perbaikan laptop aja dulu. Nah, berarti itu bisa tuh. Hmm. Nah, dan itu malah keceknya kalau kita dari yayasan itu mengirim ke BLK itu seadanya fasilitas disediakan oleh BLK itu sendiri. Baik tutornya, peralatannya, sampai pandai, sampai dapat sertifikat. Itu informasi dari Yudhistira itu. Jadi lebih jauh mau sampai tanyakan dia, kalau lagi di situ mampu untuk ah, tunjukkan nanti kira-kira bulan Oktober awal kita mulai pelatihan Tangerang dulu. Nah, itu. Tapi namanya keduluan lah. So, Ini nanti suaranya nggak keluar kenapa deh? kita pasang lah, pasang jarik nambahnya lah. Nah, tuh, tuh Yudhistira. Itu, itu yang Cilesia tuh, Pak, anu. Yang Samsung kan siapa, Pak? Kebetulan yang kita pilih menjadi ketua IKM Tangsel itu Insinyur Priasman Sanif. Nah, beliau kok pensiunan dari apa tuh? Dari BUMN, perusahaan BUMN. Nah, jadi ini yang membuka usaha jahit, busana Muslim. Nah, busana pakaian anak-anak. Nanti di apa di apa tuh di Tangsel, Pamulang Duo. Itu kali Pak, anunya informasi buat apa? Ambo perlu Unilinda aja Bu Efrita masuk ke Pak. Jadi nak cocok nak orang bahasnya tuh kok. Ah, Dia nak belum bisa masuk ada Pak. Ah, ke di otak gini kalau nggak ada poinnya itu kan. iya. Karena- Ya, Pak Ridwan keluar masuk lah lihat. Enggak, iyo, biar biar tuntas. Kasihnya nak dibahas kok ada tuntas, enggak istilahnya enggak ada bau juang enggaknya kan. Ya, jadi kita memang harus apa menjelang bala buah sekali lalu, Pak. Memang agak agak lama kok kelihatannya awak mendapatkan itu masa itu. Tapi kalau awak Tetap ndak rutin, ya ya ndak masa ndak ndak jalan ya. Ya, jadi kalau dicas kalau terus dia Kak. mau poinnya kini ke piti masuk ya, Pak. Ada Iya, piti iya, ini iya. sampai ada orang nak dia latih kok banyak. Itu. Ah.
Ini kok dananya masalah dana kok. Nah, Iya, itu poinnya di sini Mbok gini kok. iya, iya, Kalau iya. mau di Depok kok lah banyak akan yang mendaftar. Tapi apa nak kamu daftaran juga akan selenggarakan angkau-angkaunya enggak ada. Iya, iya, iya. Nah, itu. Nah, lagi kamu itu, makanya dicetak proposal itu maksudnya Ambo minta ditujukan satunya kepada adalah Chandra Rahmansah, Hmm. Eskom sebagai Wakil Wali Kota Depok dan sekaligus dia selaku pembina IKM DPP IKM Kota Depok. Nah itu. Iya, Ambo kan menemuinya, ambo ke audiensi jinyo. Tapi kan berkasnya lu nadoh lah. iya, betul. Ya memang di proposal itu baru kuncinya di situ. Nah, Ah, flyer pun awal lu nadoh deh si Mas Galuh mana Pak? Galuh, ada tuh Galuh terus. Nah, itu. Hmm. Terus kamu kan membahas lo cik lah itu masalah biaya penyelenggaraan kuah Iya, iya. panas. Ke Pak Ridwan tuh. Pak Ridwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, sedang di mana gini kalau Ini di rumah apa di jalan? baru sampai rumah lu. Sampai di rumah. Oi. Iya. Assalamualaikum ketua. Salam Pak Ridwan. Ya sehat ketua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Ah, tadi malam tuh di kami itu memang agak tegang juga suasana demo demo jam 8 malam babu loh. Enggak. Kalau di luar no, kalau di luar skenario no, Pak. Iya. Jadi itu masuk portal-portal di perumahan sekolah di sawah sedunya kan. Iyalah. Iya, kebetulan anak orang rumah sedang pagi pulau. Tinggal pas orang. Jadi monitor tuh kan di grup-grup WA RT RW Wak, kan. Ya memang suasananya udah agak lain. Tapi mudah-mudahan semakin kondusif lah. Ya Mana makanya nih panas? Panas? ah, Gimana lanjutannya nih? selanjutannya ini ya kita kan tergantung kepada Pak Ketua kan tergantung proposal oke sudah itu dia melayangkan jure ke Hmm. di Depok dulu kan. Nah, tentu Iya, kan iya. jadi kalau misalnya proposal lah jadi itu tentu bisa. Iya Mas Galuh mana Mas Galuh? Udah rampung Mas Galuh belum? Lalu itu lagi dipanggil tadi dia lagi dari meeting nggak kelihatan meeting. Hmm. Ya memang itu begitu panas. Udah apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi udah bagus itu. Ya Hmm. memang dari awal juga kan kita target kita kan usahakan proposal final kita langsung menyebar. Nah, rupanya Ketua sudah menyiapkan langkah-langkah itu. Nah, jadi kita harus lebih fokus lagi tuh finalnya proposal itu. Ya, mudah-mudahan nanti dalam rapat kita pertemuan langsung, nah itu kita bahas langsung cetak. Nah, pertanyaannya Pak Nas, uang tuh nyetaknya itu ada nggak uang uang kas? Kata Bali kok nggak salah ada itu. Nah, terus selanjutnya Pak Nas, uang itu ada terus yang apa rekening itu udah diganti nama Pak Ketua yang baru. Ya, ke rekening. Masalah Iya, rekening tuh nggak tahu dengan Bu Linda tuh apakah udah komunikasi apa belum Pak Ketua? iya, iya, iya. Olah. Ya, lanjut Pak Ridwan dulu. Kok mau tanggapi? Ah, Lanjut. Ya, jadi dari situ Ketua seperti apa rencana kita sudah sama, pemikiran sama, dia sudah kita finalkan itu proposal. Dalam pertemuan besok ini final judulnya Pak Ketua. Mudah-mudahan ya Pak Ketua ya. Final. Nah, terus konsep tentunya Pak Nas disiapkan konsep untuk surat pengantarnya itu. Nah, tanda tangan ketua dan sekretaris.
Tuh. Nah, kemudian kita juga harus jelas nih sebelum beredar itu kan, sebelum ketua kita beraudiensi dengan apa yang dibicarakan tadi, rekeningnya kalau bisa sudah atas nama beliau. Karena di dalam proposal itu disebut rekening. Iya, Itu iya. juga nanti ada dalam surat pengantar itu kan ada disebut rekening ini, bantuannya bisa salurkan melalui rekening kami nomor sekian. Jadi seperti itu pandangan aku Pak Ketua Pembina dan Ketua Yayasan yang jadi kepikiran begitu. Saya kembalikan Pak Nas. Ya. Nah, jadi itu ya memang itulah dalam apa itu Bu Linda dihubungi kan data lalu atau apa ke ceritanya. Ya kita maklum lah ya. Iya, Oke. sore-sore. Ya, iko Pak Ketua kalau lah jalan kok lah sadunya lah rami berkumpul awak tuh. Untuk jalanku memang agak-agak perlu ekstra lah. Begitu Pak Ketua. Oke, gini mau tanggapi ya Pak. Oh, Baik, baik. oke. Yang tadi Panas yang masukkan informasi yang baru dari Panas nanti terakhir mau bahas ya. Lah Panas. Ah, Yang informasi terakhir yang Tangsel tadi itu terakhir bakal mau bahas. Sama fokus ke yang yang Allah berjalan dulu ya. iya, iya. Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Ridwan, Pak Nas. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama yang mau tanggapi masalah proposal tadi, petangkan nana pertemuan minggu sebelumnya kan ada Pak Amdan Bagai. Iya, Nah, ini untuk madu orang tuh para lu awak audiensi, oke, tidak ada masalah dan bom. Ambo lah bekerja sama selaku Ambo sebagai penasihat di DPD IKM Kota Depok. Ambo lah wakil ketuanya sekretaris DPD-nya lah mencar waktu untuk Kabasobo Jo wakil wali kota Depok Chandra Ramansah orang awak tuh. Ini pembina tuh di DPD IKM Kota Depok. iya, iya. Nambo adalah nan pertamu terkaitan agenda yayasan itu untuk sebab peminat di Kota Depok lah adalah beberapa orang ya yang ingin anaknya kemanakannya ingin ikut pelatihan itu ya kan. Iya, Jadi iya. aku sinergikan lah dengan ya, DPD KM Kota Depok untuk menemui Iya, anu ko Chandra ko tentu untuk menemuinya tuh butuh surat kini dan proposalkan atau flyer untuk membuat apa namanya membooking waktu untuk bersobo, ya kan? Ya kan? Hmm, kira-kira begitu. Nah, itu iya, ambo bisa deh kalau proposal jo flyer kalau nado. Nah, itu ambo minta tolong panas. Nah, Ya. petang kan Mas Galuh tuh. Nah, kemudian tahu tuh surat pengantarnya yang dibahas di PAM dan Tepori ambo mengerti benar. Setio ada proposal tuh taruh ada surat pengantar. Surat pengantar itu untuk direspon kurang untuk apakah audiensi, apakah presentasi, apakah ke di FGD kan apapun namanya. Nah, itu kan lu sore. Itu lu nado oleh sore di proposal kalau sudah pengantar kan. Yang kedua, apapun yang kau ada kan kini kau kan biayanya lu nado oleh Ah, disuruh masuk Pak Ketua sebentar. ya. Oh iya, iya, iya. Bapak Nas. Ya, ya, terus Pak Ketua. Kalau lagi Nah, rapat. yo, biaya lu nado. Ah, Ambo kapatang arah teleponan sama Unilinda. hmm, Unilinda mengajukan pertama informasi yang dia kamu adalah rekening itu sekarang atas nama Unilinda dan dipindahkan ke BSI Matraman. hmm. Tapi tanda tangan tunggal, oke, tidak ada masalah dan bodoh. Yang penting BT itu ada di tangan yayasan, di Ya. tangan KSB gitu loh. Oke lah, nanti perlahan lah. Oke, sementara mau pakai satu spesimen, pakai dua spesimen, pakai tiga spesimen, tidak ada masalah dan bodoh. Yang penting BT itu jaleh bisa dipertanggungjawabkan kan itu. Hmm. Saldo akhirnya sekitar 200 ribuan kalau tidak salah. Ya, ya. 200 ribuan. Oke, tidak masalah dari Linda. Yang penting ini kalau udah ada di tangan Linda, oke. Itu tidak masalah. Tapi secara organisasi harus harus ada. Iya. Nah, secara organisasi ya. Secara organisasi dua di antara tiga harus ada. Nggak boleh seorang.
Tidak boleh ketua saja, tidak boleh sekretaris saja, tidak boleh bendahara saja. Nanti di masalah tata kelolanya tidak bagus, ya kan? Bertanggung jawabnya susah. Ambo kan bisa saja berkuah. Ambo tidak tahu dan kan ini linda nama mambiak biti nak keluar biti ini minda. Ambo kan bisa lapis tangan kan, tapi tidak bagus kan? Hmm. Nah, itu. Cara apa namanya konsep dasar organisasi itu harus berjalan. Tapi sementara oke, tidak ada masalah. Dah. Sementara kita paralelkan perjalanannya. Nah, itu. Jadi kini fokus Ambo adalah untuk memadukan kegiatan. Kau harus ada PT, harus ada modal awak. Iya, iya. Kini untuk mendapatkan modal tuh harus menyebarkan proposal dan audiensi. Nah itu Iya. kuncinya gitu gini. Apapun yang dibahas juga tidak akan tidak akan bisa mendatangkan hasil, tidak ada aktivitas dengan hanya begini-begini saja, gitu. Ah, Iya. Nilinda, teko Nilinda ya bisa ya Nilinda, Nilinda nama suak menengah. Jadi Ah, gitu fokusnya panas. Untuk mengadakan kegiatan perlu ada dana. Untuk mencari dana perlu ada proposal. Untuk ada proposal perlu dicetak dan diaudiensikan kepada donatur. Nah, hmm. itu urutannya. Ambo tarik ke belakang urutannya. Kemudian Nilinda lah masuk ya mungkin Bekon Nilinda tanggapi ya hierarki atau azas dalam organisasi atau konsep dasar organisasi kalau dalam masalah keuangan itu minimal ada dua di antara tiga KSB, ketua dan sekretaris atau ketua dengan bendahara itu ketua tetap ada. Nah, itu sementara oke tidak ada masalah itu Ambo bisa menyusulkan nanti di Mabes I yang kecil Nilinda itu Ambo bisa datang ke sini dengan tanpa merubah nomor rekening dan nama gitu loh kan. Akan tetapi perlu panas. Atap perubahannya itu panas. Nah, itu Hmm. atap perubahannya itu perlu dilampirkan untuk KBSI sebagai Ambos adalah ketuanya gitu loh panas ya. Lampiran untuk Bang Panas Iya, iya, atau iya. SK kah atau apalah namanya. Nah, Iya. oke, nah. Terus sambil tanggapi dari Panas tadi, informasi Panas, sambil tampung Panas, bukan buat kan. Sambil tertarik, tapi diagendakan untuk 2026. Pak Yudhistira aku ini sebagai apa? Sebagai instruktur atau sebagai apa? Kalau ini sebagai Ah, instruktur, ini di PLK, awak minta ini. ini Hmm? ini mau rekrut menjadi anu lah bidang perekrutan anu orang-orang IKM di Ya maksud, Tangerang. merekrut, kok Ini rekrut bukan apa? instruktur, Rekrut, tetapi ini itu pernah mengolah masalah orang-orang nan itu dengan BLK itu mudah hubungannya. Dia gampang membuat hubungan dengan orang BLK. Jadi kalau nyawa kumpul orang untuk arah ke situ, dan ini bisa menyalurkan. Nah, nanti kalau melalui yayasan, nanti kan kan yayasan yang ngantarkan di apa pendampingnya Pak Yudhistira itu. oke, tidak ada masalah. Itu mediator ya, mediator Mediator. untuk infrastruktur penyelenggaraan namanya itu, Pak. Ya, Kalau awak meminjam sampai bisa disediakan, mungkin di PLK itu. Mungkin awak perlu instruktur pengelasan, mungkin dia bisa menyediakan instruktur pengelasan, misalkan seperti itu. Atau mekanik otomotif dia bisa menyediakan seperti itu. Nggak apa ya, itu partner itu, mitra. Itu mitra, mitra, Pak. mitra. Nah, mitra, namanya itu tidak ada masalah. Awak tidak ada, bukan sebenarnya awak berazaskan falsafah Minang, Pak. Ya. Nampaka pala pribadi na muto palu pambilaso apa nanumpu apa lo ayam tetap ada gunung dewa gitu. Tapi masalah program itu apapun program-program baru beko wali skala prioritasnya akan masukkan agenda ke 2026 seperti itu. Terus Hmm. awak fokus yang kayak koko dulu. Ah, dari sisi ini Nilina monitor ya. Kamu butuh mana Ibu Afrita kok. Kalau di dalam anggaran yang Boli, yang Bobaco di dalam proposal, itu penyelenggaraan per 2 hari itu total biayanya untuk 25 orang tuh sampai 22.500. Hmm. Sampai 22.500 kok kalau wak bagi 25 istilahnya tidak sampai doh berarti sekitar sana kayaknya sejuta 1.700.000 berarti bonyo sampai 2.17.6 ya. Dari itulah. Akan tetapi, kalau 25 orang kau wa ikuti petang, narasumber 2 hari 6 juta, 2 hari 6 juta.
Kalau 25 orang kau mau ikut angko dari Pak Anu petang, Hmm. 25 kali 2, 50, 50 kali 700. Nah, itu pitihnya. Lah, lah Pak Anu, Hmm. Pak itu. Kalau menurut angko yang disampaikan Pak Yusril petang tuh 700 ribu, tetap 900 diadakan, tapi 200 untuk yayasan. Angka tersebut adalah 25 kali 2 kali 700 ribu. 700 ribu, 35 juta biaya penyelenggaraannya 2 hari. Ditambah 25 peralatan, tambah 25 juta. Jadi tidak sesuai angko-angko koleh. Hmm. Sampai 25, sampai 59, tambah 1,5. Kalau mengikut yang dari Pak Yusril Patang, dari sampai 22,5 ke membengkak jadi 71,500. Karena apa? Biaya strukturnya tinggi. Tidak cocok dengan yang awak anggarkan. Hmm. Iko perlu negosiasi ulang. Iko bukan kalau kita jatuhkan per orang model itu enggak bisa dong. Gitu loh. Kalau kapasitasnya 10 satu kelas, yo dengan 10 orang saja kita hitung. Nah, Iko RAB-nya perlu kita hitung ulang. Tidak sesuai dengan isi proposalnya. Kalau angko yang dari Pak Yusril Batang. Iya, iya. Hmm. Jadi eh apa namanya tuh, biaya instruktur. Terus kau perlu wak review gitu. Awak review apa kok angko kau naikkan di proposal atau awak negosiasi ulang dengan instruktur tuh gitu. Karena ambo instruktur jo, ambo punya pedoman jo untuk meminta menagih. Misalkan ambo kalau levelnya tinggi, ambo 3 orang dia kira 2 juta sehari, 2 juta sehari, 3 orang gitu loh. Atau Hmm. levelnya yang tinggi ya. Kalau levelku ke level anda, level operator kan. Kalau masuk ke standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKMI, itu sekitar di level ampe kan ya. Iya. Gitu. Level ampe. Nah, itu kan perlu kan gitu loh. Nah, itu sementara dari Ambo dulu, yang dari Pak Anu tadi itu yang dari Pak Yudhistira, Ketua DPD IKM Kota Tangsel itu tidak ada masalah. Nanti kita bisa bermitra tapi yang kita butuhkan sekarang ini adalah donatur. Iya. Donatur untuk menyelenggarakan acara gitu, Pak. Nah, Ya, silakan Nilinda, mau masalah rekening mau dulu Nilinda, tolong tanggapi Nilinda. tuh Bu Linda tuh. Bu Linda. Udah masuk Bu Linda. Silakan Bu Linda. Nah, suaranya lu tak ngalah itu. Bu Linda itu dari Pak Ketua. Halo Bu Linda. Assalamualaikum. Lah. Lah, keluar tuh suara itu. Tarik. Lah, lah Pak, Lah. Tarik lah. diterang apa? Kau masalah rekening kau ditanyakan Pak Ketua tuh. Oh iya, untuk rekening itu Pak Beko kan di waktu Ambo mambiak sama Pak Yos itu kan supaya eh, bisa keluar punya capek waktu itu di yang di Cibinong. Makanya diselip-selipkan saja kan dengan punya dengan anu Beko ketua kan bisa dihubungi, ketua Lamo. Nah, Memang tidak bisa dihubungi kan. Jadi Pak Yos saja memang akal-akalin gitu supaya keluar. Dan untuk bisa supaya selesai capek hari itu tuh dia pun untuk ambo seorang gitu kan, supaya bisa keluar oh, sore-sore itu selesai gitu ya bisa diambil gitu. hmm. Kalau untuk baju hari itu kan tegak untuk baju. Itu selalu supaya ambo seorang senang dia pun dia Pak Yos waktu itu di Cibinong. Jadi untuk pemindahan kemarin rencana Pak ya nggak ada kalau semenjak ketua sekalian rencana kalau ada yang tetap. Petangku kan nggak bisa dihubungi ketua Lamu Iya, untuk pembiayaan PT. Hmm. Nah, jadi selesai apa tuh kini kan PT kan masih ada di rekening. Nah, bisa di print dan bisa ada cari hari nanti itu sesama sadunya dan Pak Ketua pun bisa lo untuk membeli baru boleh juga.
Rancak Ya ambil Pak. terserah lah, kalau mau kan Yo, nyo, ano menerangkan nih semua. Linda. Nyo, ada hal-hal kok yang bisa awak bisa sekadar di awak saja, ada yang perlu pertanggungjawaban hukumnya, nih Linda. Iya betul, Nah, kalau betul. keuangan organisasi itu yang berlandaskan akta notaris itu perlu pertanggungjawaban di atas kertas ya kan. Ah, Iya betul Pak. dan yang lazim dalam pembuka rekening yang berbasiskan hukum di wilayah kerja Republik Indonesia itu, dalam pembuatan spesimen tabungan atau giro itu minimal biasanya kalau pengurus itu tiga, dua dari antara tiga itu biasa. Iya, Karena beko hari nanti itu kan memang iya berkaitan Pak, dengan memang laporan hari itu memang iya pertanggungjawaban. ada tiga. Ya. Hari itu ada tiga, tapi orang kan bisa dihubungi dong. Iya, ndak kan makonyo. Kini kan nak belakang tuh ndak baca lah, ndak usah dah Iya, baca. Kini kamu heeh. koko kini silahkan pindahkan atau buka baru ke Cik Nelinda apa dekat rumah tang tu yang biasa ada ya. Bes iya dong, Belakang. heeh. Ah, awak buka baru sih yang di Matraman tuh yang ndak jauh dari rumah Nelinda itu. Ah, ditutup rekening yang dia no tuh di Cibinong Iya itu. dong, ada. Nah, Heeh. tuh Cibinong tuh ambil PT-nya sekali pindahan untuk setoran awal di rekening Iya yang di dong, ada. rekaman ko. Heeh. Bilon Iya, lapihan ko lah, lapeh lah kondisi ko, kamu bisa datang. Tidak ada iya, masalah iya. loh. Kamu pergi ke Matraman loh. Heeh, heeh. Tuh. Cuma Tuh. ya sebenarnya kalau Siko pernah mau urus untuk apa dulu bukan EKM membuatnya bendemnya dulu harus diminta surat lengkap Pak. Gitu, itulah meminta ke Panas tadi itu. Ah, nah, Apakah oke. namanya SK, apakah namanya akta Heeh. perubahan, itu barang Sadu-sadunya mintanya. disiapkan. Heeh. Itu Iya, panas. iya, iya. Itu dipanas adanya itu bolanya dipanas tuh. Iya, Nah, iya. itu kelengkapan surat harus ada itu sebenarnya. Jadi nanti bisa dikirimkan ke Bu Linda perangkat yang dibutuhkan untuk mengurus rekening di Matraman, ya kan? Kalau SK Heeh. kan SK Pak Ketua kan sudah ada tuh, tinggal dikirimkan SK Pak Ketua, SK Bendahara sudah ada. Nah, sudah itu kan lalu kan apakah akta notaris, ya kan? SK Menkumhamnya nanti dikirimkan gitu. Iya, ada tuh. Iya betul. Tuh. Nah, jadi Heeh. yang dibutuhkan itu cuma itu aja. Mungkin barangkali dari perangkat yayasan itu SK SK apa akta notaris, ya kan? Nah, Heeh. itu yang Pergantian dibutuhkan. akta. Akta itu kan berubah deh panas. Akta perubahan itu ada oleh. Oh iya, tapi anunya masih pengurusnya kan alunado Pak. Pengurusnya baru. Iya, Pengurus. betul. Tapi SK itu setelah SK itu dibuat, sejalan dengan akta perubahan Pak. Nggak bisa berjalan sendiri-sendiri karena merupakan satu kekuatan hukum yang Iya. tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi Gitu, Panas. kalau kita pakai akte perubahan, nanti mungkin barangkali agak panjang ceritanya tuh. Meng- Mengurus balik rekening. Nah, jadi nanti kan mungkin ditanya aja deh Bu Linda, akte perubahannya menyusul bisa mana? Gitu loh. Coba kan pengurus ada Bu Linda, ada Pak Pak Mayrizal, Mbak Frita kan, itu kan pengurus. Jadi nanti Ya kalau yayasanku dibuat atas nama perkumpulan, ada tidak ada masalah Pak. Tapi hmm, kalau telah bentuk yayasanku dibuat dalam sebuah akta notaris yang ada SK Menkumhamnya, kamu tidak ada kekuatan. iya iya iya. Iya. Kekuatannya tidak cukup di SK Pak untuk berurusan ke masalah keperbankan. Nah, Itu loh. nah, jadi kalau untuk mengurus anu tuh eh, akta notaris itu kan pengurus Pak. Iya. Jadi tentu dibawa kama. Dima dulu dibuat atau pendirian yang pertama ko ya sangko Dima. Tentu kalau bisa wak kasih lo balik ya dibuat akta Ayo, perubahan gitu loh. iya iya iya. Iya. Hmm. Bisa untuk itu. Nah, Itu itu. dijawab oleh Pak Ridwan itu masalah akte perubahan. Silakan Pak Ridwan.
Ridwan. Iya, iya, iya. Hmm. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu benar, Pak Nas. Hmm. Jadi, untuk mengurusnya rekening bank itu harus berdasarkan akte. Hmm. Nah, akte itu sudah ada dengan akte perubahan yang namanya tersebut yaitu pengurus yang baru terakhir ini. Nah, itu kan belum kita bikin, belum kita rubah, ya kan? Nah, kita baru dapat orangnya nih, gitu loh Pak Nas. Nah, yang diperlukan sekarang begini, Pak Nas, mungkin untuk sementara mengatasi masalah gitu, untuk mencapai tujuannya kita punya rekening bank itu, yaitu apakah nanti Ibu Linda pergi ke bank itu persyaratannya untuk bikin rekening bank yayasan itu cukup sementara ini pakai SK pengangkatan, uh, itu bisa nggak gitu, dengan di backup dengan akte yang asli yang lama gitu. Nah, kalau memang bisa, ya kita langsung bikin dengan catatan, apa nas catatan, apabila dalam proses kita ini beredar, ya dalam kita proposal beredar dan segala macamnya uang kelihatan masuk, maka baru Pak Nas harus segera memprioritaskan akte perubahan yang sesuai dengan aktenya yang diterbitkan oleh notaris gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. jadi sesudah pengurus itu semua baru berdasarkan akte notaris. Nah, itulah di situ menjadi pegangan kekuatan hukum bagi pengurus yang baru gitu loh Pak Nas. Iya, iya, Nah, iya. yang sekarang ini yang paling terpenting sekali kalau kita bikin akte perubahan sekarang ini biayanya dengar-dengar kan 5 jutaan juga, kurang lebih ya. Nah, sementara dana kita kan nggak cukup. Nah, untuk mengatasi itu, mensiasati itu, bisa nggak? Mungkinkah? Nah, gitu kan? Kita bikin kita bikin rekening bank ini dengan berdasarkan SK pengangkatan Pak Ketua ini gitu. Nah, ini Bu Linda nanti coba ada lobby-lobby ke sana di banknya tempatnya Bu Linda itu. Karena kemarin Pak Ketua, kemarin ini Pak Yusril membuat rekening bank itu ya dengan jalan apa ini diskusi pendekatan aja gitu loh. Nah sehingga bahkan aktenya pun belum ada itu, aktenya belum ada itu, tapi dia bisa bikin itu di sana. Makanya saya bilang hebat juga, luar biasa juga Pak Yusril ini gitu loh. Nah artinya surat SK-nya Pak Ketua yang lama itu nggak ada, atau memang ada saya kurang jelas itu. Nah tapi dia bisa bikin. Nah jadi maksudnya yang langkah sekarang kita ini, langkah berikutnya yang sekarang ini mudah-mudahan Ibu Linda nanti dengan bank yang di dekatnya Ibu Linda itu ajukan rekening yayasan itu seperti mana dia sampaikan oleh ketua tadi, kita pindah gitu. Kita pindah kan, nah, dipindahkan tempat itu. Bisa nggak dengan SK saja? Nah, SK pengangkatan, perubahan, kemudian dilampirkan aktenya notarisnya gitu. Kalau itu bisa, aman sementara. Nah, tapi dengan catatan saya katakan tadi, akte perubahan itu harus dibuat. Karena itulah kekuatan pengurus kita yang baru. Dia pegang akte itu. Itu pandangan saya. Yang kedua, Pak Ketua, mohon maaf ini Pak Ketua, saya masih belum memahami ini. Belum belum paham banget masalah ini Pak Ketua. RAB. Yang saya berpikiran. Nah, ini pendapat saya saja Pak Ketua, mungkin kita berbagi saja. Masalah RAB yang dalam proposal adalah RAB yang saya maksud, yang ada dalam gambar pikiran saya adalah RAB secara keseluruhan. Artinya kalau kita butuh adalah sarana balai pelatihan, kita butuh sarana pendidikan, kita butuh sarana balai pelayanan kesehatan. Nah, semua itu yang kita butuhkan itu kan ada latar belakang maksud dan tujuannya, kemudian dengan biaya diperlukan adalah untuk bangunan ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, itu pemikiran saya yang ada dalam proposal ya, yang proposal induk. Nah, bagaimana dengan RAB kita yang kita kupas yang terakhir-akhir ini, yaitu RAB yang akan dilaksanakan oleh yayasan, yaitu memberikan pelatihan.
Nah, ini menurut saya RAB terakhir ini yang kita bikin ini adalah RAB intern yang ada sifatnya intern dalam ruang kerjanya pengurus, bukan masuk di dalam proposal induk gitu loh. Karena begini, kalau dia masuk dalam proposal induk gitu loh, RAB yang kecil ini, orang juga akan bertanya, oh beli yang pelatihan ini biayanya sekian, 30 nih. Kan orang juga, wah ini gede sekali biayanya gitu. Nah, jadi bisa ngelihatnya ke situ nanti orang pembacaan dalam proposal gitu loh. Ini RAB ini sekian miliar, sementara untuk memberikan pelatihan ini sekian puluh juta gitu. Apakah nggak mahal ini? Nah, saya punya pengalaman waktu saya kerja dulu. Ini pengalaman saya. Saya waktu itu datang perusahaan, rekanan kami datang kepada saya menghadap, dia bilang, Pak Ridwan, saya akan berikan pelatihan. Oke, saya bilang, pelatihan apa? Ya Pak Ridwan maunya apa? Nah, saya bilang, saya maunya adalah bagaimana ya meningkatkan pengetahuan pekerja karyawan, saya bilang, dalam memahami masalah undang-undang ketenagakerjaan. Nah, yang saya perlukan di sini narasumbernya adalah pakar hukum tenaga kerja, kemudian pakar hukum laut, kemudian pakar dari perhubungan. Jadi dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, saya bilang. 3 narasumber ini saya perlukan. Nah, coba dikemas ini, silakan tawarkan kepada saya. Nah, akhirnya waktu itu ditawarkan, Pak. Jadi ditawarkan itu satu paket.